Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya di tengah situasi pandemi yang kasusnya masih lumayan cukup besar ya. Data terakhir kalau nggak salah sekitar 5.000 kasus ya per harinya. Jadi tolong teman-teman di sini tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan biar nggak tertular COVID-19. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-7 ya, kita akan membahas tentang permainan kecil. Jadi di sini ada beberapa subtopik yang akan coba kita bahas ya sebelum masuk ke permainan kecilnya sendiri. Yang pertama kita bahas tentang pengertian permainan, terus kita bahas manfaat permainan, terus jenis permainan, dan terakhir beberapa jenis permainan kecil. Subtopik pertama yang akan kita bahas adalah pengertian permainan. Jadi di slide depan saya sudah menampilkan pengertian permainan menurut Isantrop tahun 2007. Jadi permainan adalah aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Jadi di sini ada keywordnya yaitu menyenangkan atau senang. Jadi jangan sampai orang atau peserta yang terlibat dalam permainan itu tertekan atau terbebani ya. Jadi harus senang kayak gitu. Dan permainan di sini bisa dimasukkan atau membantu dalam proses belajar mengajar ya, yaitu suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kalau siswanya dikasih materi secara terus menerus kan akan membosankan ke siswanya ya. Jadi bisa diselipkan tentang permainan ya, jadi biar siswanya itu tidak bosan. Terus bagaimana caranya? Ini bisa dilakukan secara integratif atau secara khusus diberikan dalam sela atau jeda dalam proses pembelajaran. Integratif itu maksudnya misalkan kalian mengajarkan materi tentang X, berarti kalian cari permainan yang bisa mendukung pembelajaran X ini ya. Jadi bermain sambil belajar ya, istilahnya kayak gitu. Atau bisa juga secara khusus diberikan dalam sela atau jeda dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan antara subtopik A dan subtopik B, setelah selesai subtopik A, jadi nggak langsung masuk ke subtopik B, tapi diselingi dengan suatu permainan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat permainan. Jadi di sini saya berikan 3 manfaat permainan. Sebenarnya ini banyak sekali manfaatnya ya. Cuma kalau dibahas semua waktunya nanti kelamaan. Kalau kelamaan itu berhubungan dengan kuota kalian nanti ya, kasihan kalian. Jadi di sini ada 3 manfaat yang saya tampilkan. Yang pertama, perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Jadi aspek motorik ini kan ada 2 jenis ya. Ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar misalkan kemampuan berlari, berjalan ya. Sedangkan kalau halus misalkan koordinasi antara mata dengan tangan kayak gitu. Jadi dengan adanya permainan ini maka kemampuan motorik atau gerakan motorik akan berkembang ya. Jadi anak-anak yang melakukan permainan ini akan berkembang kemampuan motoriknya. Terus perkembangan aspek sosial. Jadi di sini dikasih contoh misalkan menimbulkan rasa kebersamaan ya, karena ini kan dilakukan secara bersama-sama kan, memecahkan masalah bersama dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat berikutnya adalah perkembangan aspek kognitif. Jadi selain motorik ada kognitif. Kalau motorik kan berhubungan dengan gerakan ya, kalau ini berhubungan dengan kecerdasan. Di sini disebutkan kreativitas dapat berkembang melalui permainan yang dilakukan oleh siswa ini ya. Nah, ini 3 manfaatnya, kalian bisa cari lagi ya manfaat lainnya. Saya rasa sangat banyak sekali. Selanjutnya kita bahas jenis permainan. Jadi secara umum permainan itu dapat kita bagi menjadi 2 ya. Ada permainan besar, ada permainan kecil. Apa yang membedakan antara permainan besar dengan permainan kecil? Kalian bisa lihat di slide depan ya. Jadi kalau permainan besar itu peraturan, ukuran lapangan, alat yang digunakan dan durasi permainan itu sudah pasti, sudah baku ya. Misalkan di sini ada basket, volley dan lain sebagainya. Sedangkan permainan kecil itu hal yang tadi saya sebutkan itu belum baku ya. Jadi masih menyesuaikan dengan keadaan pada saat akan dilaksanakan permainan ya.
Beberapa jenis permainan. Jadi permainan kecil ini jenisnya sangat banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di slide depan saya tampilkan beberapa jenis permainan kecil ya. Ada jalan naga, ada gala AC, ada menjala ikan, ada benteng, ada elang dan anak ayam, ada tarik tambang, ada paku mencari botol, ada sapu tangan gembira dan lain sebagainya ya. Dan di sini yang sebelah kiri, yang saya tampilkan sebelah kiri ini adalah permainan yang tidak membutuhkan media atau tidak memerlukan alat ya. Sedangkan ini memerlukan alat ya. Dan saya harapkan kalian membaca buku ini ya. Jadi di buku ini permainan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak ya. Ini yang saya tampilkan hanya sebagian di buku ini ya. Jadi di buku ini dibahas secara detail terkait dengan permainan kecil ini ya. Jadi saya harapkan kalian membaca buku permainan kecil, teori dan aplikasi. Ini open access ya. Kalian bisa download di internet, itu ada ya. Terkait dengan permainan kecil yang akan kita bahas, jadi saya hanya akan membahas 4 jenis permainan kecil ya. Jadi 2 permainan kecil yang tidak memerlukan media, yaitu elang dan anak ayam. Satu lagi itu tidak boleh 3. Sedangkan permainan yang membutuhkan media itu yang akan kita bahas itu adalah kapal terbang dan lompat pocong. Permainan kecil pertama yang akan kita bahas adalah elang dan anak ayam. Kalian bisa lihat ilustrasinya di slide depan ya. Dan saya yakin kalian udah pernah melakukan permainan elang dan anak ayam ini ya. Jadi di sini ada 3 peran ya. Ada yang pertama ada elang, ini yang menjadi elang. Terus ini ayam. Ayam ini terbagi menjadi 2, ada induk ayam dan anak ayam. Jadi elang ini akan memangsa anak ayam yang urutannya ada di paling belakang ya. Sedangkan induk ini akan berperan melindungi anak ayam dari mangsaan elang ya, dengan cara menghalangi pergerakan dari elang ini menangkap anak ayam yang paling belakang ini ya. Oke, terus jadi ini dikejar ya, elang ini akan mengejar anak ayam terakhir sampai dia dapat. Kalau misalkan sudah dapat, maka induk ayam ini ya, ini akan menjadi elang karena dianggap gagal menjaga anak ayam yang paling belakang. Sedangkan yang di sini akan menjadi induk ayam yang kedua ini ya, menjadi induk ayam. Sedangkan elang ini yang tadi ya akan masuk menjadi anak ayam di urutan terakhir. Permainan berikutnya akan kita bahas adalah tidak boleh 3. Jadi dari namanya sudah terlihat ya bagaimana sistem permainannya. Jadi permainan tidak boleh 3 ini, hal pertama yang dilakukan, kita membuat lingkaran siswa ya, dimana masing-masing siswa itu berpasangan. Satu ada yang di depan, satu ada di belakang. Kemudian ada siswa yang berperan sebagai pengejar, ada siswa yang dikejar ya. Siswa yang mengejar ini akan mengejar siswa yang dikejar ini, dan siswa yang dikejar ini dapat berlari kemanapun selama masih di area permainan. Dan kalau udah capek bisa meminta bantuan temannya ya di lingkaran ini ya, dengan cara menempel di bagian depan. Kalau sudah menempel, maka temannya yang ada di belakang ini akan menjadi yang dikejar, dan ini harus berlari menghindari dari pengejar ini. Permainan kecil berikutnya yang akan kita bahas adalah lompat pocong. Jadi lompat pocong ini permainan kecil yang memerlukan media ya, berupa media kardusnya. Jadi hal pertama yang dilakukan, kita bagi menjadi 2 regu ya, regu 1, regu 2. Terus masing-masing regu nanti berbaris di belakang ini ya. Ya. Terus anak pertama itu akan melompat melewati kardus ini, dan seterusnya. Kalau sudah finish, baru nanti dilanjutkan anak kedua, dan seterusnya sampai selesai. Dan yang menang itu adalah yang sampai finish paling awal ya, dari anak yang terakhir ya. Permainan kecil berikutnya yang akan kita bahas adalah kapal terbang. Jadi ilustrasinya bisa kalian lihat di depan ya.
ada apa nih, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Ini garis start, ini garis finish. Terus siswanya ya, bisa kalian lihat tangannya seperti ini ya, rentak. Jadi ini seperti kapal terbang, sedangkan di atasnya itu adalah bola di sini ada bola takraw ya. Terus nanti gurunya akan meniup peluit tanda dimulainya ini ya, permainan ya. Kemudian akan berjalan dari start ke finish ya. Siswa yang mencapai garis finish duluan tanpa bolanya terjatuh itu adalah pemenang. Kalau terjatuh masih bisa nggak? Bisa, dengan cara kembali lagi ke garis start, terus bolanya ditaruh di atas, tangannya seperti ini, baru nanti dimulai lagi. Ini adalah referensi yang saya pakai ya untuk menyusun materi ini. Kalian bisa cari referensi lain ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.